Allah Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Inna hadhihi al-ummah salasatu aslas yaumil qiyamah. Thuluthun yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Wa thuluthun yuhasabuna hisaban yasira thumma yadkhuluna al-jannah. Wa thuluthun ya'tuna yawmal qiyamah bi dhunubin 'azimatin illa annahum lam yushriku billahi syai'an hatta qila adkhilu haula'i fi sa'ati rahmati." ثم تلا عبد الله بن مسعود هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Al-ayat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mas'ud berkata bahwa umat Rasulullah SAW nanti di hari kiamat terbagi menjadi 3 bagian. Seperti umat Rasulullah SAW akan masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah orang-orang pelaksana daripada yaitu perintah-perintah Allah tanpa pilih kasih, tanpa membedakan mana yang wajib mana yang sunnah, dikerjain saja. Kebaikan, seluruh kebaikan dikerjain semuanya, dijauhkan larangan-larangannya. Punya hatinya legowo hati, ciri-cirinya gak dendam, gak terbetik sedikit pun rasa dendam, tak sedikit, tak ada di dalam hatinya sedikit pun itu rasa hal-hal yang menyakiti perasaan orang lain, walaupun itu hanya di dalam hatinya. Contoh, suatu ketika Rasulullah SAW datang ke Taif. Rasul untuk berdakwah, tapi rupanya orang Taif menyambut beliau dengan kasar. Sampai salah seorang sahabat berkata, "Muhammad Allah wa dunya majuka wa usiratu wa yatuka fa baita takuna bil khairan." Summa qala Allahumma biqawli wa inna la ya'lamun. Subhanallah, Rasul, engkau di sini dilempari nama batu, wajah berdarah-darah, taring retak ya Rasul. Bahkan ada yang berusaha untuk menempel kau jatuh, diinjek-injek, tapi enggak ada kata-kata apapun dari kau. Begitu tabahnya kau, hanya ucapan Allah mahdi kau fa innahum la ya'lamun. Apa yang diucapkan Rasul? Ya Allah, berilah petunjuk kaum ini karena mereka tidak tahu. Hai sahabatku, kalau mereka tahu aku ini adalah utusan Allah, mereka pasti mengikuti aku sebagaimana kau, sebagaimana kalian mengikuti aku. Luar biasa kan? Begitulah orang-orang yang punya ciri-ciri yang pertama ini, wal kadzimina wa ghaidhal 'afina 'anil nas. Allahu yuhibbul muhsinin. Sabar, santun, jauh dari dendam, adem dilihatnya, hatinya teduh. Ciri-ciri orang yang kayak begini, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Kelompok yang kedua, hadirin, ini kelompok yaitu mereka adalah orang-orang yang dihisab nanti di hari kiamat. Cuma hisabnya ringan. Yuhasabuna hisaban yasira tsumma yadkhuluna al-jannah. Mereka pelaku-pelaku kebajikan, berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, tapi dia manusia biasa. Kadang-kadang berusaha untuk tidak melakukannya, tetapi terjebak dalam hal tersebut. Gak bisa, apalagi hidup udah kayak zaman seperti ini, fitnah di mana-mana. Di WA fitnah, Instagram fitnah, Facebook apa lagi. Di dunia maya itu fitnah. Di dunia nyata jangan tanya.
persaingan itu luar biasa. Bahkan kata-katanya kalau lagi diskusi itu nggak enak didengar, ya satu sama lain. Walaupun setelah itu damai, tapi kan pendidikan buat anak-anak kita ini kesian juga kalau kita ya, kasar sekali. Padahal bukan orang yang tidak berilmu, mereka adalah orang-orang yang ilmunya banyak, tapi ada cara kata-katanya sulit untuk dicontoh. Maka di mana-mana fitnah. Maka ada dua hadirin yang jangan kita tinggalin sekarang ini. Pahalanya tidak kalah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sholat jangan tinggalin, terutama berjamaah. Sholat jangan tinggalin, terutama berjamaah. Kedua, berusaha menjauhi untuk melakukan yaitu maksiat, tinggalin sejauh-jauhnya. Dan kalau masalah nanti maksiat juga terjadi, itu manusia biasa. Karena kullu bani Adam khata', sudah jelas itu. Wa khairul khata'in tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti bersalah, pasti keliru, khata' keliru. Tetapi ingat, wa khairul khata'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang keliru adalah yang buru-buru dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat beristighfar. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Karena ada salah seorang datang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, saya berbuat dosa hari ini." Kata Rasul, "Beristighfarlah." Datang lagi hari kedua begitu, beristighfarlah. Datang lagi ketiga, dia juga beristighfarlah. Sampai dia kagak percaya. Hari keempat datang lagi, begitu-gitu juga dosanya. Kata Rasul, beristighfarlah. Coba lihat di dalam tafsir indikasi ada itu dinyatakan kayak begitu. Jadi orang itu dengan datang lagi sama Rasul, dia banyak istighfar sudah kalau dia setiap hari. Karena Rasulullah, ayuhan nas, tubu ila Allah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa ini atubu kula yaumin mi'ata marrah. Jelas hadis sahih. Rasulullah bertobat setiap harinya 100 kali hadirin. Tetapi pada umatnya rupanya lupa. Hanya 3 kali setiap habis sholat, 15 kali berarti 5 kali sholat. Itu ringkas-ringkasannya lagi. Maka dari itu bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu satu-satunya jalan. Maka kalau dua ini kita laksanain, insya Allah kita selamat. Kita selamat, terutama anak-anak kita giring kepada Allah. Nah, orang-orang yang kayak begini, kayak kita nih, yang udah fitnah di mana-mana, maka ada kemungkinan dan kita selalu minta, ya Allah seandainya dihisab. Kalau minta sih nggak pengen dihisab, tapi kalau seandainya dihisab, ya hisabnya yang ringan-ringan saja. Kemudian dimudahkan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang ketiga hadirin, ini kelompok sontoloyo. Kenapa saya ngomong kelompok sontoloyo? Dia sih beriman kepada Allah dan Rasulnya, KTP-nya bener banget Islam. Kemudian dia kalau lagi sholat paling depan, setahun sekali doang kadang-kadang. Nah itu. Tapi setelah itu dia tinggalin sholat, tapi dia beriman kepada Allah. Ditanya Tuhannya siapa? Allah. Nabinya Muhammad SAW. Kitanya Al-Quran. Hanya saja orang ini setiap hari bisa jadi sholat kagak, tapi dia punya yaitu la ilaha illallah atau punya syahadatain di dalam hidupnya. Hanya mungkin imannya sebiji darah. Imannya hanya sebiji darah, saking kecilnya. Tapi dalam kehidupan dia anti syirik. Anti syirik. Gak pernah dia menduakan Allah. Gak pernah minta ini pada selain Allah. Dia masih tetap menjaga saya Tuhan saya Allah. Saya nggak mau berbuat syirik, nggak mau minta sama pohon, sama bebatuan. Anti saya berusaha dengan suatu tenaga, saya bekerja. Mungkin setelah itu dia lupa sholat. Kadang-kadang kalau lagi kagak ingat dia kagak sholat. Orang kayak begini, ya tuna yaumal qiyamah bidunubil azimatin illa annahum lam yusyriku billahi syai'an. Datang di hari kiamat membawa tumpukan dosa besar. Tapi kelebihan dia tidak pernah lari ke dukun, anti dukun. Dia nggak pernah mengemis sama selain Allah. Itu benar ya. Maka orang kayak begitu nanti dia akan dapat yaitu dari Allah Subhanahu wa taala rahmat. Apa kata Allah?
berfirman, adkhilu haula'i fi sa'ati rahmati. Masukkan mereka itu ke dalam pusaran rahmatku. Tuh, masuk surga. Cuman masalahnya di dalam neraka berapa puluh tahun, ratusan tahun, itu hak prerogatif Allah. Tapi masih tetap dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lantas ada pikiran enak juga nih anak dengerin khotibnya Ustaz Mamun. Berarti gue biarin aja, yang penting gue agak syirik, sholat jarang-jarang, puasa ya kalau lagi mau doang gitu. Jangan begitu, sebab kita kagak tahu hak prerogatifnya Allah jatuhnya berapa puluh triliunan tahun di dalam neraka. Masya Allah. Tahu tuh orang yang udah kayak begitu masuk surganya emperan. Bagaimana biji dilemparin di pinggiran kali, udah tumbuh di situ, dia nggak kemana-mana. Ya tapi masih bagus daripada yang non muslim kafir itu, yang nggak percaya sama Allah dan Rasulnya. Dia selama-lamanya nggak bakal bisa terlepas dari api neraka. Tapi kalau yang kayak gitu masih ada, cuman nanti di jidatnya itu jahannamiyun, mantap jahannam, tapi masuk surga. Alhamdulillah. Makanya iman jangan dilepas. Iman jangan dilepas. Tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali bersyahadat, sekali sampai mati, jangan dilepas-lepas. Walaupun dosa kita besar, nanti ada ketebelnya ya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku buat dosa-dosa yang besar dan umatku. Itu Rasulullah kasih ketebelnya pada umatnya. Asal satu, jangan sirik dibawa mati, jangan. Insya Allah masih punya bagiannya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi renungan buat kita. Makanya anak kita usahain kita didik, agamanya ada, paling nggak jangan tinggal itu agama, ya. Ajarin dia sholat, baca Quran. Insya Allah selamat kita nanti, sama istri kita, sama anak-anak kita, sama-sama bisa ketemu lagi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Barakallahu lakum wa nafa'ana bima fihi ayat dzikr hakim wa taqabbal minni wa tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli astaghfirullah wa atubu lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah shalla ala nabiyyi qadiman wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'liman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij ummata wa farjan ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad fi kulli makan, khususan di Indonesia wa di Palestina. Allahumma satit syamlahum satat syamil Israiliyyin wa Yahudiyyin, satit syamlahum azib yamlahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'ba innaka la kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.